saya ingin bukakan dulu link berikut ini. Mungkin bisa dilihat media online-nya. Nah, bisa dibukakan. Pengamanan. Yes, Berdiri dong. cantik. Indonesia jamin hak-hak pekerja rumah tangga pada tahun 2010. Ini adalah berita yang muncul di tahun 2010. Berikutnya, DPR didesak sahkan RUU PRT. Tahun berapa? 2011. Berikutnya, pemerintah harus sahkan RUU PRT. Tahun berapa? 2012. Masih belum selesai juga. Undang-Undang Perlindungan PRT kebutuhan penting dan mendesak bagi pekerja rumah tangga. Tahun 2012 masih belum selesai juga. Yang terakhir tahun 2013 baru-baru ini puluhan aktivis desak pengesahan UU PRT. Jadi ini sudah dari tahun-tahun sekian tahun masih belum selesai juga. Apa sebenarnya permasalahannya? Untuk itu kami akan bahas di sini perwakilan DPR Mbak Oki Asokawati. Terima kasih Mbak sudah hadir di sini. Sama-sama. Dan juga di sini ada Bang, maunya dipanggil Bang ya. Bang Andi William Sinaga, koordinator kampanye Labor Institute Indonesia. Terima kasih. Mungkin mulai dulu Mbak Oki melihat ini artikel dari tahun 2010 sampai sekarang belum selesai-selesai. Apa kendalanya Mbak Oki? Iya, memang ketika kita berbicara mengenai pekerja rumah tangga ini, Marisa, kita tidak bisa melepas dari budaya yang selama ini berada di ranah domestik di negara kita. Seperti misalnya budaya ngenger. Budaya ngenger adalah suatu budaya ketika seseorang memperkerjakan orang lain karena orang lain yang dipekerjakan itu merasa hutang budi dengan si pemberi kerjanya. Sehingga dalam hal pengupahannya dia tidak diberikan berupa uang tapi berupa pekerjaan di rumahnya. Bisa juga budaya ngenger ini yang dimaksud adalah ketika seseorang bekerja dengan pemberi kerja, dia tidak minta digaji tapi dia minta anaknya disekolahkan. Nah itu kan masih banyak terjadi. Begitu juga dengan kasus abdi dalem misalnya di Yogyakarta. Nah untuk hal-hal seperti itu tentu akan sulit bagi kita membuat suatu undang-undang yang justru mempersempit kesempatan-kesempatan yang mungkin dimiliki oleh PRT ini. Karena adanya budaya ngenger tadi itu. Kalau misalnya juga kadang-kadang kita mempunyai PRT juga, anaknya nginep di rumah, atau misalnya dia melahirkan di situ, sama bayinya tinggal di situ, majikannya nggak hitung-hitungan berapa honor dan lain sebagainya, itu juga menjadi pertimbangan begitu. Nah, Bang Andi, mohon ditanggapi. Ya, saya kira begini, saya kira pemerintah atau mungkin DPR itu sudah terlambat sekali untuk membahas tentang undang-undang atau rencana undang-undang PRT, pekerja rumah tangga. Karena dari berbagai literatur yang kami dapatkan bahwa sejak zaman kolonial 1825 itu sebenarnya sudah ada aturan yang dibuat oleh kolonial Belanda di Jakarta untuk mengatur tentang pekerja rumah tangga. Ya. Oh sudah ada? Sudah tahun ada, 1825. 1825. Jadi itu zaman kolonial itu sudah diatur sebenarnya Mbak ya. Cuma memang ini kurang direspon ketika kemerdekaan, terus kemudian ketika Orde Baru sampai masa Pak SBY ini. Nah, tapi saya melihat memang sebelum adanya undang-undang ini justru yang pemerintah Jakarta itu ketika tahun 1993 mengeluarkan Perda nomor 6 tahun 1993 tentang peningkatan kesejahteraan pekerja rumah tangga. Jadi sebenarnya sudah ada inisiasi yang dibangun oleh Gubernur Jakarta sekitar tahun 1993. 8 hak pokoknya apa sih? Nah, kalau hak pokok yang dituntut oleh kawan-kawan itu kaitannya dengan 8 konvensi dasar ILO for Labor Convention. Nah, beberapa diantaranya itu adalah masalah pengupahan, terus kemudian masalah jaminan sosial, terus kemudian masalah kontrak kerja yang fair, terus kemudian adanya pengakuan terhadap PRT itu untuk berserikat atau berorganisasi, dan mereka itu mendapatkan perlindungan atas jam kerja 8 jam. Ya, 8 ada waktu jam? istirahat. Ya. Nah, kalau kita berdasarkan kepada konvensi dasar ILO. Nah, hal-hal itu sebenarnya dari draft yang sudah dibuat oleh legislatif yang dibuat di balik itu sudah tercakup memang ya. Cuma ada hal yang seperti masalah perselisihan itu mungkin bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PHI. Bisa jadi kasus umpamanya terjadi perselisihan itu bisa dibawa ke PHI. Cuma masalahnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tuh harus segera juga direvisi supaya bisa mengadopsi ketika ada perselisihan di pekerja rumah tangga. Nah, cuma menambah apa yang dikatakan oleh Mbak Oki, sebenarnya juga selain budaya tadi memang ada sebutan yang selama ini terjadi di masyarakat. Idiom PRT itu pembantu rumah tangga. Selama ini kan idiom itu pembantu, bukan pekerja. Sekarang aja kita beserta kawan-kawan aliansi itu mengangkat
idiom pembantu itu menjadi pekerja. Jadi pekerja itu berarti hak dia sebagai pekerja itu memang harus dipenuhi oleh majikannya. Nah ini kan juga kalau misalnya kita mau bicara mengenai pekerja, saya juga ingin mendapatkan jawaban dari Mbak Oki dan juga Bang Andi gitu ya. Mengapa sih tampaknya begitu alot sampai sekarang tuh nggak selesai-selesai gitu loh. Padahal kan sudah cukup jelas dari Bang Andi. Ini. Dan kalau clear kan juga enak Mbak Oki. Majikan enak atau yang memberikan, yang menggunakan jasa enak. Pekerja rumah tangga juga enak gitu Mbak Oki. Iya, sebetulnya sih kalau tadi Bang Andi katakan terlambat sekali begitu, saya bisa katakan lebih terlambat BPJS ya Bang Andi, ya itu lebih terlambat. Tapi sekali lagi anggota DPR khususnya Komisi 9 di periode ini itu memang keberpihakan kami kepada rakyat itu demikian besarnya. Oleh karenanya menurut saya belum terlambat sekali. Terbukti dari apa? Kami sudah melakukannya begitu. Bahkan nanti besok Panja RUPR ini akan melakukan uji publik sekaligus sosialisasi ke Makassar dan Malang begitu, di mana di Makassar kami akan melakukan RDP atau hearing begitu bersama dengan LSM di sana yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan anak, kemudian juga kepada aktivis ataupun akademisi di Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar, juga kepada stakeholder yang lain seperti misalnya ibu-ibu pemakai jasa pekerja rumah tangga ini. Mohon ditahan dulu Mbak Oki. Juga nanti saya ingin tanya hasil kemarin itu DPR kan juga melakukan kunjungan kerja ke Afrika Selatan dan juga ke Kanada untuk masalah RUU perlindungan PRT ini kan. Kita akan bahas hasilnya seperti apa, pemirsa tetaplah bersama kami di 11 Show. Ya, dalam terkait dengan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, DPR pada tahun 2012 ini pergi ke Afrika Selatan dan ke Kanada untuk studi banding gitu. Ini kenapa jauh-jauh Mbak Oki? Padahal Hong Kong itu udah bagus loh Mbak. Sekarang kita mesti melihat apa dasar RUU ini sampai kemudian diperjuangkan di anggota DPR periode ini. Pertama adanya domain 3D yang menyertai pekerjaan PRT itu. Apa itu 3D? Dark, dangerous, sama dirty. Kita bicara tentang dark sekarang, di mana PRT itu mempunyai akses yang sulit untuk bisa menjangkau dunia luar karena mereka bekerja di ranah domestik. Yang kedua, dangerous. Mereka bekerja di ranah-ranah yang membahayakan, electricity, sumur. Karena kan kita berbicara mengenai PRT nggak cuma kota-kota besar, buruh pun juga mempunyai PRT seperti itu. Kemudian terkait juga dengan dirty, mereka itu tinggal di ataupun bekerja dengan daerah yang kotor, dapur, sumur dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa juga kami semangat untuk membuat RUU ini? Karena memang kami melihat selama ini PRT ini mempunyai kontribusi sosial ekonomi yang signifikan bagi perekonomian majikan dan ekonomi secara global. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga hendak melakukan perlindungan terhadap PRT. Karena bagaimanapun juga PR ini adalah kami sebagai wakil mereka juga. Lalu kenapa ke Afrika Selatan dan Kanada? Kanada kan nggak pakai pembantu rata-rata. Justru itu kita mau lihat bagaimana majikannya itu menyikapi keadilan ataupun tidak ada diskriminasi, kesetaraan antara pemberi kerja dengan pekerjanya. Bang Andi mungkin boleh tanggapi. Iya, saya rasa lucu juga ini DPR. Karena melakukan studi banding tentang pekerja rumah tangga itu ke negara yang relatif lebih maju dari Indonesia. Mungkin nggak usah perlu jauh-jauh Mbak ya, mungkin bisa ke Filipina ya, karena Filipina itu adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi 189 tentang pekerjaan layak untuk pekerja rumah tangga. Kenapa tidak ke sana gitu? Dan memang Filipina itu adalah salah satu negara yang benar-benar memproteksi buruh migrannya di luar negeri. Indonesia sudah ketinggalan gitu. Nah, saya pikir mungkin ini yang perlu disikapin oleh DPR ketika mau melakukan kunjungan-kunjungan studi banding untuk pembuatan undang-undang, dilihat urgensinya dan dilihat kira-kira aplikasi daripada undang-undang itu terjadi di negara yang mana memang benar-benar melakukan kebijakan tentang perlindungan PRT seperti kayak Filipina itu mungkin kita bisa DPR kunjungan ke Manila aja ke Filipina, melihat bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Filipina untuk melakukan proteksi terhadap pekerja rumah tangga mereka, memberikan kesempatan kepada pekerja rumah tangga untuk berserikat, bisa dijadikan contoh gitu. Nah ini aneh sekali saya lihat DPR untuk melakukan itu, dan saya pikir ini memang harus segera didorong agar memang seperti yang dibilang Mbak Oki tadi itu jangan terjadi lagi seperti tahun 2010. Di Komisi 9 ya, Juni itu yang sempat kami dapat informasi sempat pending ini untuk dibahas di balik gitu. Nah, tapi tadi ada Mbak katakan bahwa sudah dilakukan sosialisasi. Cuma yang mau saya tanyakan juga kepada Mbak Oki,
Kenapa jauh-jauh ke Makassar? DKI aja dulu sama Jawa Barat, sama Jawa Tengah, di mana kantong-kantong pekerja rumah tangga itu berasal gitu. Kenapa jauh-jauh sampai ke Makassar? Iya, jadi tadi kalau dikatakan oleh Bang Andi bahwa literatur mengenai PR ini sudah diatur sejak dahulu kala, begitu ya. 1825. Betul, dan kami pun ketika menyusun naskah akademik draft RU ini, kami juga mengundang beberapa akademisi, kemudian LSM, dan ketika kami Diundang nggak Bang Andi? Iya, diundang. Diundang, oh, dan bagus. ketika kami menentukan kemana kita akan melakukan uji publik dan sosialisasi, maka pilihannya adalah Indonesia Barat dan Indonesia Timur, begitu. Indonesia Barat Malang karena waktu itu kita juga meminta dari universitas yang di sana juga, dan juga Timur akhirnya kita memilih Makassar. Kenapa Makassar? Karena saya melihat juga di sana banyak juga stakeholders lain, yaitu pemberi kerja itu berada di sana. Jadi kita memilih berdasarkan Timur dan Barat. Oke, begitu. kalau misalnya target singkat saja Mbak, targetnya kapan selesai? 2013? Karena udah dari 2010 loh Mbak. Iya, karena bagaimana ini yang harus saya tekankan. Undang-undang dibuat tidak dari side-nya DPR saja, juga ada pemerintah. DPR dalam hal ini sudah menyatakan itikat baiknya untuk menyelesaikan RUU ini. Oleh karenanya, kalau sudah selesai harmonisasi balik, apakah balik ke komisi 9 apa tidak? Kalau memang sudah tidak, ya kemudian akan digedok di rapat paripurna. Tapi sekarang apakah pemerintah mau membahas yang bersama kami? Gitu. Saya kira mungkin begini, karena sudah waktunya sudah habis. Maaf sekali Bang Andi, nanti kita pokoknya harus bahas ini mestinya sampai selesai, cuma sayangnya sudah habis. Terima kasih banyak Mbak Oki dan juga Bang Andi sudah ada di sini. At 11 Show akan segera kembali setelah yang satu ini.